berkaitan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana impact atau implikasi dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi terhadap bisnis-bisnis yang selama ini telah dijalankan. Nah, mungkin saya akan bacakan salah satu pertanyaan dari rekan Putri Negara Siregar. Pertanyaan ini tidak ditujukan kepada salah satu pembicara secara spesifik, jadi mungkin bagi Prof. Munir, Prof. Supancana, Bu Dr. Indri maupun Pak Ardi dapat membantu menjawab ya. Pertanyaan dari rekan Putri, apakah implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi akan berpengaruh pada bisnis model suatu perusahaan e-commerce atau hanya perusahaan saja yang harus berbenah untuk mengelola dan mengamankan seluruh data pribadi user yang selama ini diperoleh based on UU Pelindungan Data Pribadi? Mungkin mohon bantuannya untuk menjawab. Mungkin Bu Dr. Indri, ini yang muncul duluan, bisa dibantu untuk menjawab, Bu Dr. Indri. Jadi saya langsung aja ya, Mas Hans. Ya. Untuk pertanyaan pertama, saya agak sebenarnya karena terlalu lebar ya, maksudnya apa yang dimaksudkan dengan perubahan bisnis model? Apakah misalnya dari B2B jadi B2C atau seperti apa? Itu kan tidak dijelaskan. Betul, iya. Mungkin kita refresh sedikit ya pertanyaannya ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kegiatan usaha atau bisnis ya yang sudah berjalan ini terhadap diberlakukannya atau disahkannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, mungkin gitu ya Bu Indri ya. Jadi kalau berpengaruh jelas berpengaruh, tapi apakah itu berpengaruh sampai harus mengubah bisnis model? Nah, kita harus diskusikan dulu bisnis modelnya kayak apa gitu. Nah, kalau berpengaruh jelas karena seperti kata Mas Ardi tadi, ada beberapa hal fundamental yang sebenarnya ditandai dengan keberlakuan undang-undang ini. Satu, misalnya raising awareness bahwa undang-undang ini membuat kita alert, baik kita sebagai subjek data maupun kita sebagai institusi yang mengelola data. Itu satu. Oleh karena itu menjadi satu yang normal kalau memang kemudian reaksi pertamanya adalah ya semacam ada kesadaran baru, oh ada pertanyaan, itu bagus. Menurut saya itu reaksi normal ya. Karena kemudian kita menjadi sadar bahwa oh ini proses awal perubahan paradigma itu. Lalu yang kedua, apakah dengan demikian hanya perusahaan saja yang berbenah? Mungkin maksudnya karena platform e-commerce itu mengandaikan ada perusahaan penyedia platform, ada entitas individu ataupun badan hukum yang berfungsi memanfaatkan platform tersebut dalam posisi sebagai penyedia jasa, entah itu penjual ataupun pembeli gitu. Mungkin pertanyaannya dalam konteks ini bagaimana antara platform dan penjual misalnya. Saya rasa kalau Mbak Putri nanti ada kesempatan kalau undang-undangnya udah keluar ya, karena saya juga harus menyimpan dulu karena kan belum ditandatangani, siapa tahu ternyata ada perumusan, meskipun idealnya tidak akan ada perubahan apapun sesudah proses ini ya, hanya kemudian menjadi official. Itu ada satu pasal di dalam pasal, kalau saya nggak salah 58 yang bicara soal pengendali data gabungan. Nah, lagi-lagi seperti dikatakan Prof. Supancana, memang di dalam undang-undang ini tidak secara lebih komprehensif merumuskan bagaimana pengaturan mengenai pengendali data gabungan. Jadi pengendali data gabungan itu mengandaikan apabila lebih dari satu institusi atau individu atau badan hukum yang sama-sama melakukan pemrosesan data pribadi. Jadi misalnya kalau platform e-commerce ya antara penyedia platform dan penjual. Itu seperti apa mekanismenya? Itu yang melakukan perjanjian kalau di sini, yang berbeda dengan misalnya kalau standar di GDPR itu standarnya adalah arrangement, yang artinya lebih jauh perjanjian hanya satu dari keseluruhan cakupan pemahaman mengenai arrangement. Bicara soal yang mendetailkan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dan termasuk dalam konteks ini kewajiban memberitahukan kepada pengguna atau subjek data. Nah, klausul itu yang saya rasa di dalam undang-undang yang sekarang kita punya
itu tidak secara rinci dirumuskan dan membutuhkan aturan pelaksanaan, penjelasan lebih jauh. Nah, itu yang kita mesti sama-sama tunggu, Mas Hans. Tapi aturan pokoknya sudah ada, secara normatif sudah diberikan. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Dr. Indri. Mungkin saya langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu ya, karena di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya grupkan juga, yaitu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan privacy policy di sini. Nah, mungkin salah satu penerapannya dari bagaimana cara bisnis atau kegiatan usaha beradaptasi dengan adanya pengesahan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini adalah dengan compliance ya, salah satunya yaitu privacy policy yang biasanya umumnya kita temui ya di bawah website atau ketika kita mendaftar pada suatu aplikasi atau pada suatu layanan ya, biasanya nggak kita baca, kita langsung klik, langsung agree. Nah, sudah gitu ya, padahal kita nggak tahu isinya itu tentang apa, kita asal centang gitu aja ya. Nah, mungkin di sini pertanyaan yang pertama tidak ditujukan secara khusus, jadi mungkin dari Bu Dr. Indri, Prof. Supancana, Prof. Munir, atau Pak Ardi juga bisa membantu menjawab ya. Apakah semua website asal Indonesia wajib mempunyai pemberitahuan mengenai cookies? Oh, ini terkait cookies juga ya. Jadi ketika kita mengunjungi website biasanya kan selalu ada notifikasinya ya untuk accept cookies atau deny itu ya. Dan mencantumkan privacy policy. Mungkin bisa dibantu dijawab oleh para pemateri di sini. Silakan. Saya bisa jawab. Oke, silakan Prof. Munir atau Pak Ardi. Mungkin Prof. Munir dulu ya. Ya, saya duluan ya. Di bawah undang-undang yang baru diluluskan, memang terdapat salah satu obligations ataupun tanggung jawab data controller ialah untuk memberitahu data protection policy ataupun privacy policy kepada data subjek sebelum mereka mengumpul dan memproses data daripada data subjek. It is an obligation yang diletakkan kepada data controller. Jadi privacy policy ataupun data protection policy ini ataupun apa saja terminologi yang digunakan adalah memberitahu kepada data subjek mengenai bagaimana data itu dikumpul, untuk tujuan apa, basically the process ataupun apakah bagaimana data controller menguruskan data pribadi yang dikumpulkan itu. Jadi salah satu perkara yang perlu ada di dalam data protection policy ataupun privacy policy ini ialah cookies. Karena cookies adalah mengenai bagaimana data dikumpulkan oleh data controller. So jawapan kepada soalan ini, jawapan pendeknya ialah ya. Ya, itu adalah tanggung jawab sekarang di bawah undang-undang ini untuk data controller memiliki atau mempunyai data protection policy, dan di dalamnya mesti ada perkara-perkara, antaranya adalah mengenai cookies itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Prof. Munir. Mungkin Pak Ardi mau menambahkan Pak terkait dengan cookies dan privacy policy ini Pak. Jadi saya sependapat ya sama apa yang disampaikan Prof. Abu barusan. Jadi ini sebetulnya pertanyaan ini ada hubungan dengan pertanyaan sebelumnya, ya. Terkait dengan business model, kayak dengan konsekuensinya mencantumkan privacy clause ya, cookies, dan ini harus transparan, dijelaskan secara transparan kepada usernya. Itu juga otomatis akan merembet pada proses bisnisnya, ya. Proses bisnisnya juga akan merembet ya. Jadi memang mau nggak mau ini realita yang harus bisa diterima, bahwa semuanya akan berubah ya, dia harus nyiapin SDM-nya ya yang terkait dengan masalah ini. Dia harus juga di dalam business plan, tadi kalau dibilang business process, mungkin business plan ya, ini harus dicantumkan sebagai salah satu resiko ya, resiko bisnis ya terkait. Jadi resiko bisnis inilah yang harus dijelaskan juga ya kepada manajemen shareholder ya, bahwa ini sekarang dengan ada undang-undang undang-undang PDP ini ya, ini keadaannya seperti ini gitu.
keadaan realnya seperti ini. Jadi ya ini suatu kewajiban menurut saya harus dicantumkan ya, cookies ya, privacy policy ya, dan memang implikasinya luas dan saya rasa tidak ada pertanyaan di sini yang harus siap atau tidak. Ini mau nggak mau harus siap ya. Namanya ini bisnis ya, ada risiko. Jadi kalau bisnis nggak ada risiko bukan bisnis menurut saya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ardi. Mungkin saya langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, mengingat keterbatasan waktu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang serupa, jadi mungkin akan saya bacakan dulu beberapa sebelum nanti mohon dibantu dijawab oleh para narasumber di sini ya. Di sini banyak yang menanyakan mengenai permintaan persetujuan. Jadi ada yang menanyakan, disebutkan dasar pemrosesan data pribadi harus ada persetujuan. Bagaimana batasan umum informasi publik dari sumber idx.go.id yang di dalamnya mengandung informasi pribadi seperti nama pemegang saham, alamat domisili, dan lain-lain. Apakah informasi ini yang terdapat dalam sumber publik memerlukan persetujuan? Selain itu ada juga yang menanyakan dalam pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa persetujuan pemrosesan data pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam. Apa yang dimaksud dengan terekam dan bagaimana implementasinya? Nah, terus ini ada yang menanyakan juga terkait dengan consent of subject of data subject, apakah privacy policy pada website yang pada praktek umum sekarang bisa diterima sebagai consent dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Apabila tidak, apakah pengendali atau pemroses data pribadi harus mengulang proses permintaan konsen tersebut, contoh dengan klik agree button seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ini terus ada juga yang menanyakan mengenai persetujuannya, apakah boleh di dalam privacy policy disebutkan data akan diproses untuk tujuan pemasaran produk kami dan tujuan lainnya yang terkait sebagaimana diperlukan gitu ya, jadi cakupannya luas. Mungkin bisa dibantu dulu untuk dijawab oleh Prof. Munir, Prof. Supancana, Bu Dr. Indri atau Pak Ardi ya, terkait bagaimana sih prakteknya, best practice-nya atau bahkan yang sesuai dengan regulasinya untuk mendapatkan persetujuan terkait pemrosesan data ini tadi dan pengumpulan data. Silahkan. Saya coba jawab soalan yang pertama itu ya. Benar, ada data-data yang bisa diperolehi daripada sumber-sumber ataupun yang berada di dalam public domain ya. Dan data-data ini berada di dalam public domain karena ada peraturan ataupun undang-undang khusus yang menghendaki supaya data ini disebarluaskan dalam public domain, misalnya untuk mengetahui siapakah pemegang saham ataupun pemegang share dalam suatu perusahaan ya. Jadi satu perkara yang kita harus ingat, ada peraturan ataupun undang-undang tertentu yang membenarkan atau malah yang mewajibkan perkara ini dinyatakan dan disebarluaskan dan berada di dalam public domain. Semata-mata kerana undang-undang ataupun semata-mata perkara ini berada ataupun data ini berada di dalam public domain tidak bermakna kita boleh mengambilnya digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Ya, undang-undang menetapkan ataupun undang-undang ini mengatakan data-data pemegang saham harus ada, harus disebarluaskan dan harus berada di dalam public domain untuk tujuan tertentu. Untuk masyarakat mengetahui siapakah pemegang saham di dalam suatu perusahaan sebagai contoh. Jadi data ini tidak boleh digunakan untuk tujuan direct marketing misalnya. Kita ambil data-data ini untuk kita memasarkan produk kita, ya, kecuali ada kebenaran daripada pihak itu. Jadi menjawab soalan yang pertama itu, ya, data itu berada di dalam public domain di bawah peraturan undang-undang tertentu digunakan untuk tujuan itu sahaja. Oke. Soalan yang kedua, mungkin ada panelis yang lain ingin menjawab. Kita share sama-sama. Satu lagi ya, mungkin menambahkan apa yang disampaikan Prof. Abu ya soal. Siap, silakan Pak Ardi. Jadi public disclosure ya, kalau di pasar modal itu memang ada keharusan ya. Tapi memang keharusan itu adalah satu kewajiban. Tapi di sisi lain, ini juga dari si pemberi informasi ya, misalnya perusahaan TBK, dia harus disclose dia punya structure ya, shareholdernya, manajemennya segala macam. Itu juga tentunya harus memiliki yang disebut dengan select
disclosure ya, select information disclosure. Artinya apa iya nomor HP pribadi seorang direksi atau shareholder lantas dicantumkan di dalam public domain. Saya nggak yakin itu. Artinya kalau memang sampai sejauh itu artinya something is very wrong with the company submitting the information ya. Jadi ini kita harus ada select information disclosure yang dilakukan oleh perusahaannya, jangan sampai hal itu jadi kalau udah di-disclose karena itu suatu kewajiban, informasi yang dicantumkan dan di-disclose ke publik itu as it is ya. Jadi bukan salah si yang mendisclose, tapi siapa yang memberikan informasi itu yang tentunya harus sangat selektif ya. Ngasih nomor HP orang segala macam itu lucu juga buat saya sih, sesuatu yang very strange itu. Gitu. Oke, terima kasih atas tanggapannya Pak Hardi. Mungkin dari Prof. Supancana mau menambahkan juga Pak terkait privacy policy ini konsen. Saya kan kebetulan seorang komisaris independen di satu perusahaan TBK ya dalam 11 tahun terakhir ini. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Abu Bakar Munir dan Pak Ardi. Hanya saya ingin meluruskan pertanyaan yang di sini ya, karena bagaimana batasan umum informasi publik agar tidak menimbulkan kerancuan dengan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Ya, tapi ini kan public domain, tapi bukan informasi publik. Karena yang disebut dengan informasi publik itu adalah informasi yang ada pada badan-badan publik atau yang melaksanakan fungsi publik, kan begitu. Yang sifatnya minimum disclosure dan itu berlawanan dengan undang-undang pelindungan data pribadi yang bersifat maximum disclosure. Jadi saya hanya ingin meluruskan bahwa istilah yang digunakan mungkin informasi yang ada pada sumber IDX itu mungkin bukan informasi publik ya, tapi tadi disebut dengan public domain itu lebih tepatnya. Hanya itu saja sih sebetulnya. Tapi secara prinsip apa yang disampaikan oleh Prof. Abu dan Pak Ardi, saya sangat setuju. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Prof. Supancana, dan saya rasa hal ini juga bukan hanya pada domainnya idx.go.id aja ya, atau yang berkaitan dengan PT-PT yang terbuka ya, bisa juga melalui database kekayaan intelektual, merek, bahkan melalui administrasi hukum umum ya, AHU juga untuk informasi PT. Di sana banyak orang soalnya kaget loh kok bisa dapat informasi mengenai saya, bisa dapat alamat saya, ya padahal informasi tersebut bisa diakses dari publik gitu kan ya Pak ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya Prof. Supancana, Prof. Munir, atau Bu Dr. Indri bisa menanggapi terkait dengan permintaan persetujuan ini. Bagaimana mungkin best practice-nya atau compliance-nya dengan undang-undang. Di sini banyak yang menanyakan bagaimana sih caranya mendapatkan persetujuan ini, lalu prakteknya bagaimana, apakah diperbolehkan hanya dengan memberikan tombol di situ. Mungkin ada kaitannya juga dengan klausula baku ya, pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen mungkin ya. Mungkin bisa ditanggapin oleh Prof. Supancana, Prof. Munir, atau Bu Dr. Indri, atau Pak Ardi juga. Mungkin silakan Prof. Supancana atau Prof. Abu Bakar Munir terkait persetujuan Prof. Bagaimana ini kita bagi kegiatan usaha, bagi bisnis-bisnis yang mempunyai website atau mempunyai aplikasi, prakteknya serta peraturannya bagaimana ini Prof? Mungkin bisa dijelaskan ke rekan-rekan audiens atau peserta di sini. Oke, biar saya coba ya, Dr. Michael. Oke, silakan Prof. Munir. Konsen itu mengikut Undang-Undang PDP ini harus eksplisit, ya, harus eksplisit dan harus merupakan pernyataan secara spesifik terhadap pengumpulan data itu. Explicit consent, maknanya implicit consent tidak digalakkan, malah tidak dibenarkan. Jadi dari segi operationalize-nya bagaimana? How to operationalize isu ini, yaitu mendapatkan consent yang eksplisit dan positive assertion ini. Maknanya berdiam diri tidak bermakna orang itu telah memberikan consent, because requirement-nya ialah positive assertion yang eksplisit. Dan ini dalam konteks teknologi dan dalam konteks offline
bisa dilakukan dengan berbagai cara. Antaranya mendapatkan signature misalnya, kalau keadaan membenarkan, ya, signature ataupun tanda tangan. Yang kedua melalui online form, ya, di mana data subjek bisa tick the form yang diberikan di atas ataupun di dalam website itu, ataupun by ticking the form dengan menggunakan hard copy, by ticking the form dengan menggunakan ticking the box dengan menggunakan online form. Jadi pelbagai cara boleh digunakan untuk mendapatkan consent yang eksplisit dan juga positive assertion ini. Berbagai cara. Okey? Oke, terima kasih banyak Prof. Munir. Jadi kalau bisa disimpulkan harus eksplisit dan spesifik, namun mengenai caranya boleh suka-suka ya Prof ya, berarti ya boleh bebas asalkan harus eksplisit dan spesifik, itu tadi ya Prof ya. Oke, mungkin ini saya langsung lanjut ya ke beberapa pertanyaan terakhir. Mungkin mohon maaf sebelumnya saya ucapkan kepada para rekan-rekan peserta di sini, mengingat antusiasmenya yang sangat baik ya di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita jawab, jadi kita bisa menjawab mungkin sekitar 2 pertanyaan lagi. Kebetulan 2 pertanyaan yang mau saya tanyakan ini ditujukan kepada Prof. Supancana terkait dengan topik yang tadi sempat disampaikan mengenai relasi atau hubungan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan undang-undang yang lain atau peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, berikut ada pertanyaan dari rekan Timotius Taslim kepada Prof. Supancana. Dalam konteks perusahaan terkait dengan pasal 40 sampai dengan 44 mengenai pemberhentian dan penghapusan pemrosesan data, dalam arti pemilik data dapat meminta pemberhentian dan penghapusan data pribadinya, akan tetapi bagaimana korelasinya dengan Undang-Undang Perpajakan terkait dengan penyimpanan data sampai 10 tahun. Jadi di sini mungkin ada isu konflik norma ya Prof. Supancana ya. Silakan Prof. Supancana, mungkin dapat dibantu untuk dijawab. Baik, terima kasih ya. Memang salah satu hak yang dimiliki oleh subjek data di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah hak the right to erasure atau the right to be forgotten ya. Dan yang dimaksud dengan penghapusan data dari data subjek itu adalah dalam hal data tidak ada hubungan lagi ya entah secara kontraktual atau hubungan lain antara katakanlah data controller dengan subjek data. Karenanya data pribadinya tentu saja harus dihapuskan ya, dan atas permintaan daripada data subjek, data-data pribadinya bisa dihapuskan. Nah, bagaimana kalau hal itu dikaitkan dengan kewajiban untuk penyimpanan data untuk kepentingan perpajakan ya? Di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tentu ada situasi-situasi khusus atau ada pengecualian-pengecualian di mana prinsip-prinsip tentang perlindungan data pribadi maupun hak-hak data subjek dalam hal-hal tertentu bisa dikecualikan ya. Dan secara umum yang berlaku adalah salah satunya di samping kepentingan keamanan nasional, kepentingan umum dan lain sebagainya adalah kepentingan untuk pengungkapan misalnya penghindaran pajak atau tax evasion ya. Dalam konteks itu berarti ya, kalau ini penafsiran hukum ya. Dalam situasi seperti itu berarti kalau undang-undang perpajakan mengharuskan penyimpanan data untuk kepentingan perpajakan dalam konteks misalnya kalau terjadi katakanlah upaya-upaya untuk penghindaran pajak dan lain sebagainya, tentu itu merupakan bagian dari ketentuan yang dikecualikan dari Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Saya tambah sedikit boleh? Silakan Prof. Silakan Prof. Munir. Memang ada hak untuk meminta supaya data itu dihapuskan atau dimusnahkan ataupun right to be forgotten ini. Tapi kita harus ingat hak ini bukanlah sesuatu yang absolute. Maknanya bukan dia terpakai dalam semua keadaan.
sekiranya ada peraturan yang mengatakan data itu harus disimpan untuk tempoh masa tertentu, dia tidak bisa dihapuskan. Maknanya dalam keadaan-keadaan tertentu sahaja the right to be forgotten ini terpakai. Contohnya, katakanlah kita tidak memberikan konsen kepada pengumpulan data dan kita dapati data kita telah berada di dalam simpanan pihak data controller. Maknanya data itu telah diproses secara illegal, secara bertentangan dengan undang-undang. Kita boleh meminta supaya data itu dihapuskan. Dalam arti kata yang mudah, right to be forgotten ini tertakluk kepada condition ataupun syarat-syarat tertentu. Oke, terima kasih atas tambahannya dari Prof. Abu Bakar Munir. Nah, ini mungkin saya mau memberikan pertanyaan lagi kepada Prof. Supancana, karena di sini ada pertanyaan yang ditujukan kepada Prof. Supancana. Mungkin dari tadi belum sempat kita singgung masalah ini. Jadi ada 2 pertanyaan terkait dengan keberlakuan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terkait dengan jurisdiksi atau teritori dari berlakunya undang-undang ini, Prof. Jadi pertanyaan yang pertama, dalam pasal 2 terkait extraterritorial reach dari PDPL disebutkan bahwa UU PDP bisa berlaku di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan atau data subjek WNI di luar Indonesia. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan akibat hukum dan contohnya dalam operasional perusahaan seperti apa? Lalu ada juga pertanyaan dari rekan Timotius Taslim, mungkin ini ada kaitannya pula, makanya sekalian saya tanyakan kepada Prof. Supancana, karena memang ditujukan ke Prof. Supancana. Terkait dengan peretasan data, apabila pelaku berasal dari luar Indonesia, apakah si peretas dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku? Silakan Prof. Supancana. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama ini terkait dengan ketentuan pasal 2 ya, tentang berlakunya prinsip teritorialitas. Di sini kalau saya baca di pasal 2 ayat 1 mengatakan undang-undang ini berlaku untuk setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, yang hanya yang berada di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Ini prinsip berlaku di dalam wilayah teritorial kita. Kemudian yang B-nya, di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Jadi tindakannya dilakukan di luar Indonesia, tetapi akibat hukumnya di Indonesia, yang bisanya mempunyai implikasi terhadap kepentingan pihak-pihak yang ada di Indonesia. Kemudian di butir 2-nya mengatakan bagi subjek data pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia. Jadi pertama dia berlaku untuk warga negara Indonesia dan warga negara asing di Indonesia, kemudian dia berlaku untuk warga negara Indonesia baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. Ini kan dalam teori itu disebut dengan dalam teori tentang jurisdiksi ya. Ini yang disebut dengan jurisdiksi personal ya. Ada prinsip personal aktif, ada prinsip personal aktif, ada prinsip teritorial, ya, prinsip nasionalitas dan lain sebagainya. Saya rasa ketentuan ini sih merupakan ketentuan yang standar, yang sama juga saya rasa berlaku atau mungkin benchmark kita adalah ketentuan yang ada pada EU GDPR. Dalam operasional perusahaan ya, kalau misalnya EU GDPR berlaku misalnya buat perusahaan Indonesia ya, misalnya Garuda yang mengumpulkan dan memproses data orang Uni Eropa, demikian pula sebaliknya misalnya perusahaan KLM yang di situ ada data orang Indonesia dan lain sebagainya. Itu contoh operasionalnya seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Pak Timotius Taslim terkait dengan peretasan data, apabila pelaku berasal dari luar negeri, apakah si peretas dapat dituntut berdasarkan hukum Indonesia? Ya sebetulnya prinsipnya kan postulate-nya mengatakan apa yang berlaku di dunia nyata berlaku di dunia maya. Ya, sepanjang peretasan itu adalah merupakan tindak pidana, ya baik menurut hukum Indonesia maupun menurut hukum
yang berlaku di tempat dia melakukan kegiatan peretasan data, maka sebetulnya dia bisa dituntut berdasarkan hukum Indonesia. Cuman di dalam implementasinya, apakah ada perjanjian ekstradisi misalnya yang menyangkut orang tersebut, ya? Yang pertama. Yang kedua, apakah ada semacam mutual legal assistance in criminal matters yang berlaku di antara kedua negara? Atau dalam hal mereka tidak mempunyai perjanjian itu secara khusus, apakah masing-masing negara itu termasuk negara contracting parties misalnya dari Budapest Convention on Cybercrime. Karena di dalam Budapest Convention on Cybercrime dikatakan bahwa dalam hal tidak ada perjanjian khusus mengenai ekstradisi atau perjanjian khusus mengenai mutual legal assistance in criminal matters, maka apabila mereka sama-sama merupakan contracting parties dari konvensi itu, maka hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan dasar-dasar daripada konvensi. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa prinsipnya, ya. Terima kasih. Boleh saya tambahkan mungkin? Saya tambahkan. Silakan Pak Ardi. Ya, memperdalam apa yang disampaikan Prof. Supancana itu tadi benar ya. Cuman kita harus ingat ya, yang namanya Budapest Convention Indonesia belum meratifikasi loh. Artinya masih perjalanan panjang ya. Kita melakukan itu. Belum mengakses. Ya, jadi saya boleh cerita sedikit tentang praktek ya. Kita memang sudah berapa kali melakukan ada beberapa kasus yang ditanyakan oleh penanya implementasi gimana lapangan. Pertama, kalau bicara protes dari luar negeri, ya itu tidak mudah untuk membuktikan. Ya kita memang prosesnya sangat panjang, technical juga secara teknis sangat difficult untuk men-trace ya. Dan kita kalau mau men-trace pelaku luar negeri itu harus ada kolaborasi dengan pihak-pihak penegak hukum di luar negeri. Dan itu tidak selalu mulus ya, artinya kita juga harus punya kedekatan dengan mereka-mereka di luar ya. Bahkan saya ikut dalam bagian beberapa kasus juga yang justru memanfaatkan yang namanya P2P ya, police to police relationship ya. Ini juga menjadi peran penting ketika kita kasus itu, memang harus ada kedekatan hubungan baik dengan berbagai aparat penegak hukum di seluruh dunia, di samping juga menggunakan framework dalam kerangka Interpol ya, Interpol, Europol ya, dan sebagainya ya, itu sangat penting sehingga ini bisa kita lakukan. Dan soal ekstradisi kita sudah berapa kali melakukan karena adanya P2P itu ya, contoh pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan di Indonesia tapi korbannya ada misalnya di Eropa atau di luar negeri. Kita sudah 3-4 kali seingat saya melakukan ekstradisi ya, karena kita pertama punya tadi Prof. Supancana sampaikan mutual legal assistance ya, kedua juga P2P. Jadi prosesnya proses kerjasamanya tidak begitu ribet ya, itu langsung ditangani dan langsung diekstradisi, dipulangkan pelakunya ya, tentu dalam keadaan ditahan ya, dijemput oleh petugas Interpol dari negara yang bersangkutan, itu sudah kita lakukan. Dan kedua juga pernah ada kasus di mana pelakunya adalah warga negara Indonesia tapi berdomisili di luar negeri, itu pun juga sudah dipulangkan ya, ditahan dalam kerangka framework kerjasama Interpol. Jadi itu semua yang ditanyakan itu bisa terjadi, tentunya ada mekanisme khusus ya, terutama yang tadi saya bilang kalau udah bicara kejahatan elektronik itu memang di luar framework hukum juga harus ada namanya kolaborasi kerjasama, dan tentunya kita saling mengenal ya di antara aparat penegak hukum lainnya gitu. Demikian yang saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Pak Ardi atas tanggapannya. Mungkin saya harus akhiri di sini dulu ya, karena mengingat waktu yang sudah habis juga, walaupun masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kami mohon maaf sekali lagi, dikarenakan hebohnya antusiasme dari rekan-rekan peserta di sini ya, kita mendapatkan pertanyaan sangat banyak, di mana pertanyaan itu juga telah dijawab, telah dijelaskan dengan gamblang, dengan luas oleh para narasumber dan pemateri di sini ya. Mungkin yang perlu saya sampaikan di sini sebagai penutup, khususnya pada era yang serba digital ini, di mana peredaran data sudah merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, kita harus paham bahwa data pribadi merupakan hal yang penting, karena data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak asasi kita sebagai manusia. Dengan adanya pengesahan dari
Undang-undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan ke depannya kita sebagai individu, sebagai pelaku usaha, sebagai profesional, baik dalam bidang hukum maupun bidang lain selain hukum, kita harus lebih aware dan kita masih mempunyai PR-PR ya. Kalau kita tadi boleh recap dari pemaparan yang telah disampaikan, kita masih punya banyak PR, walaupun ini sudah merupakan salah satu milestone dari perjalanan pelindungan data pribadi yang ada di Indonesia, namun bukan merupakan sebagai garis finish atau garis akhir, di mana setelah ini kita masih mempunyai banyak tugas, khususnya dalam bidang awareness, yaitu di mana kita perlu untuk meningkatkan kesadaran diri kita dan juga meningkatkan kesadaran bagi masyarakat di sekitar kita. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mengikuti conference seperti yang kita lakukan hari ini, membaca buku-buku, jurnal, ataupun tulisan-tulisan dari para scholar, khususnya dalam bidang hukum cyber atau data pribadi. Juga kita bisa mengikuti program-program yang diadakan oleh APPDI sebagai asosiasi di mana profesional terkait data pribadi ini bergabung ya. Kita bisa juga mengambil sertifikasi Data Protection Officer yang dalam waktu dekat ini akan diadakan. Jadi bagi rekan-rekan di sini yang tertarik bisa segera mendaftar. Bisa juga bergabung pada APPDI sebagai member atau sebagai anggota, supaya rekan-rekan di sini tidak terlewat ya jika APPDI mengadakan acara-acara atau event lebih lanjut lagi. Nanti mungkin ke depannya bakal diadakan acara-acara lagi ya, apalagi kalau misalkan sudah ada peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang masih fresh from the oven ini. Acara ini terselenggara berkat dukungan dari Schindler Law Firm, IIS Partners Information Integrity Solutions, ICSF atau Indonesia Cyber Security Forum, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, serta kantor hukum Dr. Michael Hansen Associates dan Brandadva selaku media partner. Atas nama APPDI, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mungkin saya bisa tutup dengan pantun ya. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa cari Michael Han. Sekian rangkaian acara kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.